Kalau kemarin Kak yang baby blue syndrome, Iya. ini kan sifatnya sementara. Nah, kalau yang depresi ini gimana Kak? Apakah sementara juga? Ini juga menarik, rata-rata ibu yang melahirkan secara sesar itu ternyata risetnya menunjukkan lebih besar potensinya mengarah ke ini ya, ke postpartum depression. Karena nanti kalau misalnya ibu ternyata cemas atau bahkan sudah peripartum gitu, depresi gitu ya, pas selama kehamilan, itu juga bisa makin memperburuk, persalinannya juga nanti bisa bermasalah, pasca melahirkannya juga bermasalah. Sobatku, saat kita berbicara mengenai seorang ibu, mungkin yang terbayang adalah sosok wanita yang tangguh dan juga serba bisa. Tidak hanya multitasking, tetapi juga multiperan. Namun, pada kenyataannya, menjadi seorang ibu yang tangguh tentu tidak bisa instan. Butuh waktu untuk belajar dan juga berproses. Nah, banyak ibu-ibu muda, terutama yang baru saja menyandang predikat sebagai ibu baru, kadang-kadang mengalami banyak kesulitan karena banyaknya perubahan peran dan juga besarnya tanggung jawab setelah hadirnya sang buah hati dalam keluarga. Kadang-kadang dalam menjalani masa transisi ini, seorang ibu ini sendirian, tidak ada support system yang mendukung, yang akhirnya membuat tidak sedikit ibu-ibu muda yang jatuh dalam kondisi stres, dan bila stres ini berkepanjangan, maka bisa jadi jatuh ke dalam status depresi pasca melahirkan atau yang biasa kita sebut dengan depresi postpartum. Nah, apa itu depresi postpartum? Kali ini kita akan bahas secara detail dan saya telah ditemani oleh seorang narasumber yang sangat asik nih sobatku. Kita akan banyak tanya-tanya. Kak Su, apa kabar Kak? Baik, kabar baik. Kabar baik Kak. Ya. Berjumpa lagi ya Kak di Bincang Asik sobatku. Oke. Kak Su, melanjutkan topik kita yang terdahulu nih Kak. Nah, bagi sobatku yang belum lihat, kemarin kita juga sudah bahas ya Kak, kasus baby blue syndrome. Nah, nanti bisa langsung klik aja di atas sini ya. Kak Su, kalau berbicara tentang depresi postpartum nih Kak. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit nih Kak. Karena ternyata memang kejadiannya kalau baca dari data yang dilansir oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, angka kejadian depresi postpartum ini ternyata lumayan tinggi, di kisaran 10-50% di seluruh dunia, dan di Indonesia sendiri mencapai angka sekitar 22%. Lumayan banyak ya Kak? Iya, betul. Jadi kira-kira hampir seperempat dari ibu-ibu yang habis melahirkan bisa terkena depresi pasca melahirkan ini. Sebenarnya apa sih Kak depresi postpartum ini Kak? Oke. Iya. Depresi postpartum tadi udah disampaikan ya sama Dr. Yohana ya. Prevalensinya sendiri itu di 10-50% gitu ya di dunia gitu, dan di Indonesia juga cukup besar gitu. Seperti namanya, postpartum depresi atau depresi postpartum itu adalah suatu kondisi gangguan psikologis atau perubahan mood yang itu serius tipenya. Jadi perubahan mood pasca melahirkan, setelah melahirkan. Biasanya ini terjadi pada minggu ke-4 sampai 6. Jadi beberapa ada yang 4 minggu, ada beberapa yang 6 minggu, seperti itu. Oke. Jadi 4-6 minggu setelah bayinya lahir, itu bisa mulai timbul gejala-gejala gitu ya Kak. Betul. Gejalanya sendiri apa aja sih Kak? Iya, kita ngomongin depresi dok ya. Depresi secara umum gejalanya ini memang mirip dengan depresi, memang depresi gitu ya. Misalnya perasaan tertekan sepanjang hari ya. Kemudian kehilangan minat, kehilangan interest, jadi mau beraktivitas tidak ada minat sama sekali. Kemudian juga ibu-ibu biasanya mengalami mudah lelah. Misal bangun tidur yang harusnya tadi fresh, tiba-tiba kok lelah padahal sudah istirahat ya. Kemudian juga ada yang insomnia, ada yang hypersomnia juga ya. Kemudian gejala lainnya ada suicide ideation ya, itu ide-ide bunuh diri atau pikiran-pikiran berulang
mengenai bunuh diri bahkan menyakiti bayinya sendiri. Itu postpartum depression. Kemudian di level berikutnya itu ya, kemudian nanti yang sampai mungkin ekstrim bisa membunuh bayinya, menyakiti, itu kita sebut nanti dengan postpartum depresi postpartum psikotik gitu ya. Jadi postpartum depresi psikotik ini dia sudah ada gejala halusinasinya, ada gejala halusinasi, gejala delusi juga ya, ada perintah-perintah, bisikan-bisikan yang itu nyuruh nih buat menyakiti. Itu di level yang sudah memburuk sekali gitu. Secara umum gejalanya seperti itu ya. Kak, mungkin bisa lebih dijelaskan sedikit nih Kak, halusinasi ini gimana sih Kak contohnya? Iya, oke. Dan tadi mungkin delusi gitu satunya Kak. Kalau halusinasi ini biasanya ada macam-macam. Ada dia yang bisikan, suara-suara. Paling sering itu biasanya bisikan-bisikan, misalnya ayo disuruh membunuh, disuruh melompat, misalnya ada ide bunuh diri, halusinasi. Baik dia, ada yang juga modelnya gatel, macam-macam. Ada yang kebanyakan sih suara-suara ya dok. Itu kemudian juga kalau delusi itu adalah keyakinan yang salah, ya tidak sesuai dengan realita yang ada. Ya dia yakin keyakinannya itu tidak benar, seperti itu. Oke. Nah, kalau kemarin Kak yang baby blue syndrome, ini kan sifatnya sementara. Nah, kalau yang depresi ini gimana Kak? Apakah sementara juga? Bisa hilang dengan sendirinya juga atau gimana Kak? Nah, ini yang membedakan. Oke. Baby blues itu kan dari beberapa hari setelah melahirkan, kemudian ibu berangsur-angsur menghilang gejalanya setelah 14 hari. Berbeda dengan depresi. Depresi ini tidak hilang dengan sendirinya. Bahkan kalau terus dibiarkan akan semakin memburuk. Bahkan bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Jadi memang berbeda karena ini sudah masuk ranah gangguan psikologis. Nah, mungkin juga sobatku mungkin juga ada beberapa yang mungkin pernah baca berita ya Kak. Seperti tadi yang Kak So bilang, mungkin di level yang sudah lanjut gitu, ada keinginan untuk entah menyakiti diri sendiri atau bahkan ke bayi atau ke anaknya juga. Mungkin ada beberapa kasus ya Kak yang pernah expose di media, yang di Indonesia dulu di tahun 2019 Kak, ada seorang ibu yang mengajak anaknya untuk loncat di sungai ya Kak. Kemudian yang lebih baru lagi mungkin ini di luar negeri Kak, ini juga sebenarnya ibunya ada seorang sosialita gitu. Jadi ternyata depresi postpartum ini bisa juga menyerang kalangan yang sebetulnya secara ekonomi juga pan ya Kak. Dan mungkin secara pendidikan juga sebenarnya pendidikannya cukup tinggi gitu. Ternyata bisa ya Kak. Iya, betul. Itu juga kejadiannya hampir sama, tapi ini mengajak anaknya untuk loncat dari apartemen gitu. Nah, memang berarti sebelum menjadi berat itu secepat mungkin seharusnya diintervensi gitu ya Kak. Karena tadi tidak bisa menghilang dengan sendirinya, tidak bisa sembuh sendiri, tetapi tetap membutuhkan intervensi dari ahli gitu ya Pak So. Oke. Kemudian untuk penyebabnya sendiri nih Kak. Iya, kita ngomongin gangguan psikologis ya dok, tentu penyebabnya jadi multiple. Jadi tidak bisa tunggal satu faktor saja begitu ya. Misalnya secara psikologis, ibu mungkin sebelumnya punya riwayat depresi atau kecemasan. Kemudian juga secara sosial misalnya kurangnya dukungan sosial dari figur suami, dari keluarga dan sebagainya, itu juga mempengaruhi. Kemudian juga misalnya ada kekerasan secara verbal, non-verbal, seksual dan sebagainya, konflik dengan keluarga, ini juga semakin memperburuk itu resiko terjadinya postpartum depression gitu. Dan ini juga menarik, rata-rata ibu yang melahirkan secara sesar itu ternyata risetnya menunjukkan lebih besar potensinya mengarah ke ini ya, ke postpartum depression karena ini ya dok, dia mungkin butuh waktu recovery yang cukup lama daripada yang normal. Tapi kan kita di sini punya metode ini ya, ERAX yang mungkin sekarang menggunakan betul sekali. Jadi mungkin itu lebih
cepat dan itu bisa jadi preventif juga untuk ibu ya seperti Jadi itu. mungkin bisa juga mengurangi gitu ya. Iya. Karena recovery-nya tadi dipercepat Yes, gitu. betul. Nah, Kak Su, sebenarnya seawal apa sih orang yang ada di sekitar ibu ini gitu? Mungkin tadi Kak Su bilang keluarga, ini sebenarnya kan tidak hanya pada suami mungkin ya Kak, kadang-kadang juga lingkungan juga bisa berpengaruh ya Kak, di luar keluarga gitu. Iya. Nah mungkin yang paling ambil peran mestinya memang suami gitu ya Kak, sebagai seseorang yang terdekat gitu. Betul. Nah seberapa penting persiapan Kak mungkin ini? Bisa nggak sih sang suami ini juga dipersiapkan dulu sehingga setelah sang buah hatinya hadir ini juga sang suaminya sudah settle juga, jadi bisa memberikan support system yang baik, gimana Kak? Iya betul, kita menarik jauh ke belakang ya sebagai langkah pencegahan gitu. Tentu tadi pembagian peran antara suami setelah istri melahirkan itu kan jadi penting gitu. Misal kita bagi peran yang jaga hari ini siapa, yang masak siapa, itu juga menjadi penting gitu. Kemudian juga persiapan informasi mengenai postpartum depresi sendiri itu juga sebelum melahirkan perlu diinformasikan, diedukasi. Kemudian juga ibu mulai dari trimester 1 sampai berikutnya sampai di akhir yang keempat juga perlu di screening secara berkala gitu ya, gangguan mental emosionalnya. Misalnya apakah ada gangguan secara mental atau emosional gitu, dan itu perlu di screening secara berkala. Itu juga jadi faktor preventif itu untuk mencegah gitu ya. Karena tadi dibilang depresi bisa datang ke siapa saja. Nah, itu jadi tentu kita hanya bisa coba buat langkah-langkah preventifnya gitu ya. Tapi ya bisa ke siapa saja, memang benar gitu. Jadi tidak memandang status betul. pendidikan sosioekonomi ya Kak ya. Benar. Berarti preventif ini memang penting sekali dilakukan ya Kak. Betul. Bahkan mungkin kalau mau ditarik lebih jauh lagi, bahkan sebelum married gimana Kak? Ya, kalau kita biasa ada couple counseling gitu ya, kita tahu bertanya satu sama lain kelebihan kekurangan, kemudian visi misi, mau punya anak berapa dan sebagainya. Nah ini juga menarik ini dok. Kadang juga postpartum depression ini, misalnya ibu KTD misalnya, kehamilan yang sebenarnya tidak diinginkan atau belum siap Kak sebenarnya. Iya, atau biasa kebobolan gitu ya kita Iya. sebut. Atau jenis kelaminnya, saya kalau di ruang praktek biasa nemu gitu. Iya. Berbeda jenis kelaminnya, pengen yang Pengennya anak cowok, ternyata iya. dapetnya cewek Itu gitu bisa ya juga. Kak. Oh, itu bisa juga memicu. Oh iya, mesti itu. Itu jadi faktor sekecil itu pun ya bisa. Bahkan kadang-kadang mungkin bapaknya nih Kak, yang pengennya cowok. Benar. Tapi ternyata jadi cewek. Ini mungkin juga sebenarnya secara psikologis juga pengaruh juga ke ibunya gitu ya Kak, karena tahu pengennya sang suami ini anak cowok gitu ya. Betul. Jadi tekanan mental tersendiri juga ya ternyata. Oke. Nah untuk screening selama kehamilan nih Kak, tadi yang disebutkan Kak Su, sebaiknya itu per berapa bulan sekali Kak? Iya, biasa dibagi 3 ya. Itu udah cukup biasanya tuh. Jadi trimester 1, trimester 2, Itu bahkan trimester 4 juga, itu juga bisa. Oke. Terus sebagai ya kita ngecek ya, karena nanti kalau misalnya ibunya ternyata cemas atau bahkan sudah peripartum gitu, depresi itu ya, pas selama kehamilan itu juga bisa makin memperburuk, persalinannya juga nanti bisa bermasalah, pasca melahirkannya juga bermasalah, soalnya ya dampaknya kan ke anak ya. Jadi hubungan antara ibu dan anak yang tadinya setelah melahirkan menjadi berperan sebagai ibu, kemudian bisa memberikan ASI, bisa pokoknya mau anaknya sedemikian baik gitu ya, tapi ternyata ya gagal karena mengalami postpartum depression. Oke. Nah seandainya tadi langkah-langkah preventif ini sudah dikerjakan, tapi ternyata ya kadang-kadang itu Kak, USG-nya mungkin masih kelihatannya cowok gitu, sesuai dengan yang diinginkan. Tapi ternyata lahirnya cewek gitu kan, kadang-kadang memungkinkan juga ya Kak, sangat seperti ini terjadi gitu.
Nah kemudian kalau memang sampai terjadi gitu pada akhirnya, langkah apa yang harus diambil, Kak? Iya. Langkah apa yang harus diambil? Yang pasti harus bisa menerima ya. Proses menerima ini yang sulit pastinya, dan kadang butuh profesional juga, butuh ke psikolog, kemudian melakukan konseling ataupun terapi dengan psikolog seperti itu. Ya. Oke. Jadi seandainya timbul gejala-gejala yang tadi sudah diceritakan Kak Su, jangan ragu-ragu dan jangan ditunda juga. Segera saja menemui psikolog klinis ya Kak, untuk bisa segera dibantu sehingga tadi tidak berkelanjutan dan tidak menjadi lebih berat lagi gitu ya Kak. Oke. Yang terakhir mungkin Kak Su, tips untuk tidak sampai menderita depresi pasca melahirkan, Kak. Oke, buat para ibu bisa coba dijaga pola makannya, kemudian pola tidurnya, istirahat yang cukup, kemudian bisa mulai coba relaksasi sederhana gitu ya, dilakukan secara rutin. Kemudian juga bisa sebelum tidur biasanya boleh sambil mendengarkan musik, kemudian diikuti juga dengan relaksasi, lakukan setiap hari gitu, dan itu akan jauh membuat kita lebih rileks gitu ya selama masa kehamilan. Kemudian juga bisa coba lakukan menyalurkan hobinya gitu ya, misalnya hal-hal yang membuat excited itu juga perlu buat dilakukan. Hal-hal yang membuat excited nih sebenarnya banyak ya Kak, tergantung kesukaannya masing-masing mungkin ya. Ada ibu-ibu yang mungkin sukanya masak nih Kak. Ya. Nah, boleh juga masak terus gitu ya Kak. Boleh sekali. Bagi-bagi tetangga juga boleh. Ada juga kalau yang sukanya shopping gimana nih Kak? Boleh sih ya, boleh tapi ya, nggak berlebihan. Oke. Karena nanti kalau shoppingnya berlebihan kayaknya gantian suaminya mungkin ya Kak. Yang jadi galau gantian gitu Kak. Betul. Oke, jadi melakukan hal-hal yang positif tentunya dan yang sesuai dengan kesukaan masing-masing itu bisa menjadi salah satu cara untuk menyalurkan energi positif ya Kak, sehingga kita bisa lebih terhindar dari pikiran-pikiran mungkin yang overthinking juga ya Kak. Kita juga bisa lebih positif melihat segala sesuatunya dan lebih rileks dan siap menghadapi kenyataan ya Kak Su. Iya, betul. Nah, bagi para sobatku mungkin yang terutama ibu-ibu nih yang mungkin mengalami kondisi-kondisi yang udah bingung sekali nih Kak. Mau curhat juga bingung nih, mau curhat ke siapa? Kadang-kadang curhat ke suami pulang kerja udah capek juga. Mau curhat nggak berani juga gitu ya Kak. Mau curhat ke teman takut juga nih, jangan-jangan setelah ini besok keluar di headline grup gitu Kak. Atau bahkan sekarang kalau curhat di media sosial, nah ini juga akan lebih cepat untuk bisa menyebar kemana-mana gitu ya Kak. Nah daripada bingung mau curhat kemana, lebih baik segera mencari bantuan profesional, salah satunya ke psikolog klinis. Dan psikolog klinis di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, Kak Su ini siap melayani sobatku sekalian setiap hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 sampai jam 13. Kemudian di sore hari juga Kak Su siap melayani sobatku sekalian Senin sampai Jumat mulai pukul 16 sampai pukul 18. Dan bagi para ibu-ibu muda ataupun para new moms, jangan khawatir dalam berproses karena proses belajar itu tidak ada habisnya. Tidak ada seorang ibu pun yang bisa menemukan satu jalan untuk menjadi ibu yang sempurna, karena tidak ada manusia yang sempurna, tetapi ada sejuta jalan untuk menjadi ibu yang baik. Dari Garden Hospital kami undur diri, salam teduh untuk sembuh.